Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, 4 anggota kelompok organisasi massa Ormas merusak warung kelontong di Tangerang, Banten lantaran kesal tidak diberi rokok. Aksi ini membuat pemilik warung geram hingga menganiaya seorang anggota Ormas. Dari video amatir, keributan pemilik warung kelontong dan 4 anggota Ormas terjadi di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, Banten. Pemicunya, kelompok Ormas meminta rokok secara paksa kepada pemilik warung kelontong, namun tidak diberi. Kemudian kelompok Ormas mengamuk dan melempari warung dengan batu. Tak terima warung dirusak, pemilik warung menyerang seorang anggota kelompok Ormas dengan senjata tajam. Karena luka di bagian kepala, korban dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis. Sementara pemilik warung dan 3 anggota Ormas dibawa polisi ke Mapolsek Cipondoh. Saya minta rokok semuanya, terus ambil batu sama teman-teman masuk ke toko kan, terus kena kepala suami saya. Suami saya udah dibilang, tapi dia maksain, udah dorong-dorong semua itu di sana. Polisi masih menyelidiki kasus penganiayaan pemilik warung terhadap anggota Ormas. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Artis penyanyi Gisela Anastasia dan pria berinisial MYD ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus penyebaran video asusila mirip dirinya. Penetapan tersangka setelah Giselle mengakui sosok wanita di dalam video asusila tersebut adalah dirinya. Video dibuat di sebuah hotel di Kota Medan, Sumatera Utara 3 tahun lalu. Menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Gisela Anastasia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyebaran video asusila yang viral di media sosial. Pemeran pria dalam video tersebut berinisial MYD juga ditetapkan sebagai tersangka. Status saksi dinaikkan sebagai tersangka setelah Giselle menjalani 2 kali pemeriksaan. Terakhir pada 23 Desember lalu, Giselle diperiksa selama 4 jam. Penyidik juga menggali hasil forensik dari video berdurasi 19 detik tersebut. Udah selesai hari ini, udah ditanya-tanyain, kita jawab sebisa kita seperti biasanya. Terus sekarang udah selesai ya? Nah, tadi ada berita acara pemeriksaan tambahan aja gitu. Tambahannya apa aja sih Bang kalau di sana? Baik, dibantu dengan baik juga semua prosesnya ya. Terima kasih. Ironis, mantan istri Gading Martin ini mengakui sosok wanita dalam video tersebut adalah dirinya. Video dibuat di salah satu hotel di Kota Medan, Sumatera Utara pada 2017 lalu. Yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial, ya, itu adalah dirinya sendiri. Ya, dia mengakui bahwa itu adalah dirinya sendiri dan terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan. Kemudian sekarang ini hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Giselle beserta MYD akan kembali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Keduanya melanggar UU pornografi dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Viralnya video asusila ini di media sosial memprihatinkan karena 3 juta remaja dan anak di bawah umur tercatat sebagai pengakses video asusila mirip artis tersebut. Yang mengkhawatirkan dampak anak di bawah umur terpapar pornografi dapat melakukan kejahatan seksual terhadap anak sebayanya. Berdampak, bayangkan, hitungan 24 jam sudah ada yang mengakses 3 jutaan orang. Bahkan ada 45 jutaan itu yang trending, nonton trending itu. Dan ini kan cukup berbahaya dan bisa merusak masa depan anak karena menganggap seksualitas itu guyonan saja, dan itu dapat juga berdampak, sekali lagi, dapat berdampak sebagai trigger anak melakukan kejahatan seksual terhadap sebayanya. Orang tua diimbau mengawasi penggunaan gadget dan tontonan anak di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan.
Seorang wanita pekerja salon ditangkap polisi karena menyembunyikan 16 paket sabu di dalam mesin cuci. Penggeledahan dilakukan setelah warga curiga rumah pelaku dijadikan tempat transaksi narkoba. Polisi menggeledah rumah RN, seorang wanita pekerja salon di Jalan Rantau, Pekanbaru Riau. Di dalam kamar RN ditemukan bungkusan plastik dan uang 14 juta rupiah. Setelah didesak polisi, RN mengaku sabu disembunyikan dalam mesin cuci. Saat diperiksa dalam mesin cuci, didapati plastik berisi 16 paket sabu seberat total 1 kg. Selain itu juga ditemukan timbangan digital dan 2 handphone. Penggeledahan dilakukan setelah warga curiga rumah pelaku kerap dijadikan tempat transaksi narkoba. RN ternyata telah menjadi pengedar sabu dalam setahun terakhir. Setelah kami lakukan bujuk, rayu, tersangka mengakui bahwa barang tersebut disembunyikan di sebuah mesin cuci. Mesin cuci, barang bukti tersebut di dalam plastik hitam sebanyak 16 paket. Polisi masih menyelidiki pemasok sabu kepada tersangka RN. Tersangka RN terancam minimal 8 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Pemirsa, sabu dalam deodoran nyaris diselundupkan dalam lapas di Ponorogo, Jawa Timur. Ini terungkap setelah gerak-gerik 2 penyelundup mencurigakan. Sabu akan diantarkan untuk napi di dalam lapas. Tak ada yang menyangka dalam botol deodoran ini ditemukan narkoba jenis sabu. Sabu dalam deodoran dibongkar petugas lapas Ponorogo dari 2 pengunjung yang mengantar barang. Kecurigaan petugas menguat saat keterangan kedua penyelundup berubah-ubah. Sabu akan diantar untuk napi bernama Eka Kurniawan. Barang ini dibungkus kecil putih yang disembunyikan di dalam botol, yang mana setelah rekan-rekan dari P2U sendiri membongkar botol itu baru diketemukan barang itu. Polisi kemudian mengamankan sabu seberat 3,1 gram beserta kedua pelaku. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap jaringan pengedar sabu ke dalam lapas. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subehi, iNews melaporkan. Sakit hati sering dihina, seorang karyawan merampok di rumah majikannya di Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku menganiaya sang majikan dan istrinya yang memergoki saat akan mengambil uang. Hasil merampok digunakan istri pelaku untuk membeli perhiasan. Dari rekaman CCTV ini, Suwendi dengan leluasa mengambil uang dari ruang kerja Pokinsin majikannya di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, Sumatera Utara. Selain uang, Suwendi juga mengambil uang berisi ATM dan identitas milik majikannya. Suwendi beraksi setelah sempat menganiaya majikan dan istrinya hingga pingsan. Akibat penganiayaan, korban dirawat di rumah sakit. Sama kawan. Artinya kenapa? Sering dikata-katai, dinain. Ngerampok gitu ya? Suwendi ditangkap bersama istrinya yang menerima uang hasil merampok. Identitas Suwendi terungkap dari rekaman CCTV. Suwendi beraksi seorang diri. Di lantai 2 rumahnya, dia melihat sekelebatan ada orang di atas, ya, di gudang atas, kemudian yang bersangkutan mencari, namun tiba-tiba yang bersangkutan dipukul dari belakang. Setelah dipukul, yang bersangkutan jatuh, kemudian bangun berusaha untuk melawan. Namun dipukul lagi, kurang lebih sebanyak 4 kali, sehingga yang bersangkutan jatuh dan pingsan. Para tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara, dijerat pasal berlapis, pencurian dan percobaan pembunuhan. Barang bukti yang diamankan besi, sepeda motor, uang, serta perhiasan emas. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Kepergok mencuri ayam, seorang pria jatuh ke dalam sumur mati. Pelaku tertangkap warga dan berupaya kabur mengikuti komplotannya, tapi justru terperosok lubang 10 meter dan viral di media sosial.
Kamu ikut belakangnya tuh Haru, Bu? Nah, kamu lewat mana tadi masuknya pertama? Kalian turun di mana? Kamu turun di sana? Laela jatuh ke dalam sumur mati sedalam 10 meter setelah sebelumnya sempat dikejar warga Layalaya bau-bau karena mencuri ayam bersama 3 orang temannya. Laela sempat tertangkap dan nyaris diamuk massa, namun berhasil menyelamatkan pegangan dan kabur. Laela tidak mengetahui di belakang rumah warga yang dilalui ada sebuah sumur sedalam 10 meter. Warga mendatangi sumur mati setelah mendengar teriakan Laela minta tolong. Laela yang nyaris tanpa busana mengakui bersama 3 temannya mengincar ayam milik salah satu warga di desa Layalaya. Laela baru diangkat dari dalam sumur pagi hari setelah polisi tiba di lokasi. Dalam perjalanan, Laela nyaris diamuk warga yang jengkel dengan ulahnya. Anggota bersama jajaran langsung turun di TKP karena mendapat informasi bahwa terduga pelaku sudah dimasai oleh masyarakat. Namun pada saat sampai di tempat ternyata terduga pelaku pada saat lari jatuh ke dalam sumur sehingga oleh anggota kita amankan kemudian agar tidak adanya pemukulan ataupun dimasai oleh masyarakat setempat. Laela telah menjalani pemeriksaan di kantor polisi, namun dilepaskan dan dikenai wajib lapor. Laela dilepaskan karena tidak ada warga yang datang melaporkan kasus pencurian. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Rumah artis sinetron Jeremy Thomas di Lebak Bulus, Jakarta Selatan dimaling oleh pasangan suami istri asisten rumah tangganya. Tas bermerek 80 juta rupiah dijual 300.000 oleh pelaku. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi.